Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Di dalam cincin penyimpanannya ada 2 kartu baru. Kartu identitas yang memungkinkannya pergi kemanapun di benua itu. Sementara kartu bank membawa uang yang ditinggalkan oleh ayahnya. Jutaan koin federasi yang lumayan besar. Kekayaan Tang Wulin sudah melampaui 1.300.000 koin federasi dan dia tidak terlalu jauh dari mampu membeli buah kristal es dan buah api merah. Untuk dia saat ini, roh bukan lagi yang terpenting. Hal terpenting baginya adalah memastikan kelangsungan hidupnya sendiri. Dengan menyerap roh dari Raja Naga Emas yang disegel oleh segel pertama sebelum dia mencapai usia 10 tahun. Itu adalah tujuannya. Wulin ada apa? Ketika dia makan malam dengan Xie dan Guye malam itu, mereka berdua menemukan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang dirinya. Meskipun fisiknya yang kuat telah menyingkirkan mata bengkak dari tangisannya, ekspresinya yang tumpul dengan jelas mengungkapkan kesedihannya. Dia masih anak-anak dan belum mengerti bagaimana menyembunyikan emosinya sendiri. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang salah. Benar apa yang kamu temukan tentang kelas 1? Guye dan Xie bertukar pandang. Kedua ekspresi mereka tampak menjadi serius. Xie dengan berat berkata, kami mengalami beberapa masalah. Apa? Tang Wulin terbangun dari dirinya sendiri sebelum putus asa. Dia mengerti betapa sombongnya Xie. Jadi, sesuatu yang akan membuatnya mengucapkan kata masalah berarti lawan mereka akan sulit untuk mereka tangani. Xie berkata, kelas itu tahun ini sebenarnya disebut sebagai kelas baru terkuat dalam 100 tahun terakhir. Tidak heran jika direktur bisa melemparkanku ke kelas 5 tanpa mengedipkan mata. Kelas baru terkuat? Tang Wulin berkata, seberapa kuat mereka? Jangan bilang mereka punya 3 orang dengan 2 cincin roh. Xie menatapnya dengan kaget, sementara Guye memiliki tatapan penuh arti di matanya. Keduanya berbicara serempak. Bagaimana kamu tahu? Tang Wulin sama tercengangnya. Tidak mungkin. Ketiganya memiliki 2 cincin roh. Apakah mereka benar-benar siswa baru? Guye berkata, kami yakin kita melihat Wei Xiaofeng hari ini. Dan kami menemukan bahwa dia bahkan bukan yang terkuat dari ketiganya. Aku tidak tahu apakah Guru Wu memilih kita bertiga untuk bertempur karena ketiga siswa itu di kelas 1 atau tidak. Tapi aku tahu pasti akan sulit bagi kita untuk memenangkan pertempuran yang akan datang ini. Ekspresi Tang Wulin sepertinya membeku. Ketiganya hanya memiliki 1 cincin roh. Bahkan jika Xie memiliki jiwa bela diri kembar, Guye masih seorang master roh biasa. Adapun itu, ketiganya masing-masing hanya memiliki 1 cincin roh. Jarak antara 1 cincin dan 2 cincin roh sangatlah besar. Saat mereka menghadapi Guang Long saat itu, mereka bertiga harus bekerja sama untuk melawan. Bahkan kemudian mereka hanya menang karena kekuatan Raja Naga Emas Tang Wulin. Tapi sekarang, mereka akan menghadapi 3 lawan dengan 2 cincin roh. Bagaimana mereka bisa melawan pertempuran semacam ini? Guye berkata, semua demi kelas itu, akademi baru-baru ini mengeluarkan beberapa aturan baru untuk turnamen promosi kelas. Kelas tidak bisa lagi melewatkan nilai. Mereka hanya bisa naik ke nomor kelas yang lebih baik. Jelas mereka takut bahwa kelas 1 tahun ini akan menyapu nilai-nilai yang lebih tinggi dan mempengaruhi mereka secara negatif. Saat ini, kelas 1 memiliki guru yang paling berkualitas. Jelas akademi sangat menghargai mereka. Kabarnya mereka sedang mempertimbangkan untuk membiarkan mereka melewatkan nilai sekarang. Lawan mereka sebenarnya sangat kuat. Besok mereka akan menghadapi lawan yang kuat ini dan di atas panggung. Ini terlalu mendadak. Dalam menghadapi lawan yang begitu kuat, apakah mereka bahkan memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan? Tang Wulin tahu dari ekspresi Xie dan Guye bahwa kepercayaan diri mereka sudah terguncang. Untuk dirinya sendiri, di antara mereka bertiga pada kenyataannya dia adalah yang paling lemah. Mereka bertiga duduk diam. Tang Wulin sangat terganggu.
Dia benar-benar kehilangan nafsu makan. Tepat pada saat ini sebuah berita tiba-tiba disiarkan di ruang makan. Guru dan siswa perhatikan, guru dan siswa perhatikan. Pengumuman berikut adalah pengumuman darurat. Departemen Meteorologi kami telah memberitahu kami bahwa badai tropis yang kuat akan lewat malam ini. Badai ini merupakan topan yang sangat kuat dan diperkirakan akan berlangsung selama 1 minggu penuh. Karenanya, untuk minggu depan, siswa disarankan untuk tidak meninggalkan akademi dan semua kelas akan ditangguhkan selama topan. Harap tunggu dengan tenang di asrama kalian. Turnamen promosi kelas akan ditangguhkan sementara sampai topan berlalu. Topan melanda. Kota Laut Timur adalah kota pesisir dan serangan topan adalah kejadian biasa, tetapi mereka tidak pernah menyangka topan akan menyerang pada saat yang beruntung. Topan telah tiba. Yang paling diperhatikan oleh Tang Wulin adalah beberapa kata terakhir. Turnamen promosi kelas telah ditangguhkan. Trio itu saling memandang. Ini berarti mereka memiliki waktu seminggu lagi untuk memperbaiki diri dan menyelidiki lawan mereka. Namun, itu tidak membuat banyak perbedaan. Apa yang bisa mereka capai hanya dalam waktu seminggu? Bahkan untuk Sheshe, yang paling dekat mencapai 2 cincin roh, hampir tidak mungkin untuk menumbuhkan ke level itu dalam seminggu. Ekspresi Tang Wulin tiba-tiba membeku saat dia tiba-tiba berdiri dan pergi. Wulin, mau kemana? Sheshe buru-buru mengejarnya dan bertanya. Tang Wulin bahkan tidak repot-repot berbalik saat dia menjawab. Aku akan menyelesaikan masalah kecil, topan akan segera melanda. Jadi aku harus segera pergi. Setelah mengatakan ini dia dengan cepat bergegas keluar dari ruang makan. Saat dia melihat sosok kepergian Tang Wulin, Sheshe menoleh ke Guye dan bertanya dengan ragu. Aku selalu merasa ada sesuatu yang mengganggunya selama 2 hari terakhir ini. Pernahkah kamu merasakan juga? Guye berkata, aku juga berpikir begitu, tapi dia masih jauh lebih tenang darimu. Kamu harus mengubah diri menjadi lebih baik. Sheshe dengan marah berkata, apakah mungkin bagimu untuk tidak menggangguku? Guye dengan santai menjawab, tidak mungkin. Lagi pula kau selalu menjadi contoh yang buruk, sombong-sombong dan tidak terlalu kuat. Wulin berbeda. Dia stabil, pendiam dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Sheshe berdiri dengan marah. Aku tidak akan berdebat dengan seorang gadis. Suaranya agak keras menarik perhatian semua gadis di ruangan makan. Sheshe dengan gesit menghilang. Tang Wulin tidak hanya bergegas keluar dari ruang makan, dia bahkan bergegas keluar dari akademi. Hatinya telah dibakar dan sekarang suara yang kuat tanpa henti bergema di dalam hatinya. Aku ingin menjadi kuat untuk menjadi perkasa. Aku tidak cukup kuat jadi Naar pergi. Aku tidak cukup kuat jadi ibu dan ayah pergi. Aku tidak cukup kuat jadi aku menjadi beban bagi rekan satu timku. Aku ingin menjadi kuat. Jika itu masa lalu, maka Tang Wulin tidak punya pilihan selain menerima kehilangan mereka. Sekarang bagaimanapun dia mengetahui tentang Raja Naga Emas dan kemungkinan tumbuh lebih kuat. Segel pada Raja Naga Emas membahayakan nyawanya, tetapi juga memberinya kesempatan untuk mengubah takdirnya. 1 minggu, dia ditinggalkan dengan waktu seminggu. Ini adalah waktu yang diberikan oleh topan yang akan datang. Ayah mengorbankan kebebasannya dengan imbalan 1 juta koin federasi. Aku perlu menggunakan uang itu untuk memperkuat diriku sendiri. Tang Wulin mengeluarkan komunikator jiwanya dan dengan cepat menekan salah satu dari beberapa nomor yang tersimpan di perangkat. Wulin, dengan cepat, suara hangat bisa terdengar dari sisi lain. Kata-kata Tang Wulin singkat. Grandmaster Chen, aku ingin memulai ujian peringkat pandai besi peringkat ketiga. Bisakah aku melakukannya sekarang? Di sisi lain, dari komunikator jiwa adalah Grandmaster Chen. Ya, itu adalah Grandmaster Chen Yue, seorang pandai besi peringkat Grandmaster. Bukankah sudah terlambat sekarang? Tunggu apa? Apa katamu? Pengrajin peringkat ketiga? Chen Yue tidak memiliki banyak reaksi pada awalnya, tetapi ketika dia mengerti apa yang dikatakan oleh Tang Wulin, dia sangat tercengang sehingga suaranya meninggi. Tang Wulin menghentikan langkahnya. Apakah tidak memungkinkan? Matanya diliputi oleh kekecewaan. Tunggu sebentar, kata Chen Yue dengan suara yang dalam. Pada saat ini Chen Yue sedang makan di sebuah restoran, tetapi dia tidak sendirian. Duduk di seberangnya adalah Presiden Asosiasi Pandai Besi Kota Laut Timur, peringkat pengrajin suci, Mu Chen, serta putrinya yang berharga, Mu Si. Mu Chen bertanya dengan senyum di wajahnya.
Siapa yang membuatmu terkejut hanya karena mengikuti ujian peringkat ketiga? Ini bagus bagi asosiasi untuk memiliki pandai besi baru bergabung dengan barisan mereka. Tapi dia agak penasaran dengan keterkejutan di wajah Chen Yue. Ekspresi Chen Yue berubah dan ada sedikit keanehan padanya. Anda tidak akan menebaknya dengan benar, itu anak itu. Siapa? Mu Chen terkejut sesaat, tetapi kemudian wajah muda muncul di benaknya. Chen Yue mengangguk ke arahnya. Dia bilang ingin masuk sekarang untuk menyelesaikan ujian peringkat ketiga. Tapi sekarang sudah terlambat. Anda tahu, mata Mu Chen bersinar karena keterkejutan saat dia menarik nafas dalam-dalam untuk menyeimbangkan kegelisahannya. Dia berbicara dalam-dalam. Katakan padanya untuk datang sekarang. Pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa basa-basi. Baiklah. Chen Yue melepaskan tangannya dari mikrofon dan berbicara lagi. Ayo Wulin, kamu bisa datang sekarang untuk mengikuti ujian peringkatmu. Ini atas permintaan presiden. Suara bersemangat Tang Wulin terdengar dari sisi lain perangkat komunikasi. Ya, aku akan segera ke sana. Musi menatap ayahnya dengan curiga lalu memberikan satu pandangan ke arah Chen Yue. Ayah, apa yang kalian berdua bicarakan? Mengapa ada ujian peringkat ketiga terjadi pada jam selarut ini? Kenapa kalian berdua terlihat kaget? Mu Chen menghela nafas ringan dan mengusap kepala putrinya. Gadisku, ada orang di atas manusia dan langit di atas langit. Orang itu adalah Tang Wulin. Musi menjadi tertegun ketika dia mendengar ini sebelum dia melompat tiba-tiba seperti pegas yang dilepaskan. Tidak, ini tidak mungkin. Berapa umurnya? Bagaimana dia bisa memasuki ujian peringkat pandai besi ketiga? Untuk melewati peringkat ketiga membutuhkan 1000 penempaan. Mu Chen memberitahu Chen Yue, tolong minta tagihannya. Kita akan kembali melihat adalah kepercayaan. Jadi mari kita saksikan keajaiban ini. Ketika Tang Wulin mencapai asosiasi, langit sudah gelap tetapi gerbangnya terbuka lebar, namun tidak ada lampu di dalam gerbang. Ini terlambat. Apakah semua orang sudah selesai bekerja? Tidak hanya Akademi Laut Timur menerima berita tentang topan yang akan datang, Asosiasi Pandai Besi juga menerima berita itu. Sebagian besar stafnya sudah pulang lebih awal karena ini. Tidak ada staf ketika dia masuk ke aula utama asosiasi. Tang Wulin naik lift ke lantai ketiga. Saat pintu lift terbuka, dia mendapati dirinya melihat wajah yang dikenalinya. Bukankah ini Master Chen Yue? Halo Master Chen Yue, aku mengganggu selarut ini. Tang Wulin sudah tenang saat dia tiba di sini. Saat dia berbicara, ada sedikit rasa malu di wajahnya. Chen Yue berjalan ke arahnya dan meletakkan tangannya di bahunya. Tidak apa-apa, tidak ada waktu yang terlambat untuk menyaksikan keajaiban. Mari kita pergi. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia membimbing Tang Wulin menuju bengkel tempat pemeriksaan akan lakukan. Saat dia memasuki bengkel, Tang Wulin terpesona. Tidak hanya ada satu penguji di dalam bengkel, dia juga melihat Mu Chen serta Musi. Presiden, salam presiden. Tang Wulin membungkuk cepat sebelum menyapa Musi. Halo senior. Sejak pertarungan mereka, Musi tidak lagi mendekatinya dengan masalah. Untuk bertemu dengannya lagi, Tang Wulin merasa acuh tak acuh. Ekspresi Musi di sisi lain dipenuhi dengan api ketika dia menatapnya. Anak ini, apakah mungkin dia benar-benar datang untuk mengikuti ujian peringkat ketiga? Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe karena tugasku kan selalu menemanimu.